Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa malaikat Jibril pernah menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasihat-nasihat ini. Katanya, "Ya Muhammad, wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, hiduplah sepanjang yang kamu mau dan sesuai kondisi yang kamu inginkan, karena engkau pun pasti akan mati. Cintailah siapapun yang kamu hendak cintai, karena kamu pasti akan berpisah dengannya. Perbuatlah apa yang kamu inginkan, karena kamu akan dibalas dengan perbuatan-perbuatan tersebut. Ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin adalah sholat malam yang ia tunaikan. Kebanggaan dan kehormatan seorang mukmin adalah ketidakbutuhannya atau ketidaktergantungnya dari sesama umat manusia." Inilah nasihat-nasihat yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memahami bahwa nasihat-nasihat ini yang ditujukan kepada beliau, pribadi beliau alaihi salatu wassalam, juga adalah baik untuk kita semua, untuk umatnya. Yang pertama, hiduplah sepanjang yang kamu mau dan sebagaimana kondisi yang kamu inginkan atau sesuai kondisi yang kamu inginkan. Silahkan hidup berapa lama pun yang kita inginkan. Mau hidup 1000 tahun, hidup 100.000 tahun, hidup selama-lamanya, sependek-pendeknya, sesuai dengan keinginan kita. Silahkan, diberi pilihan. Mau hidup menjadi orang kaya, mau hidup menjadi orang miskin, mau hidup menjadi orang tenar, mau hidup menjadi orang tidak terkenal, mau hidup menjadi raja, mau hidup menjadi rakyat, mau hidup menjadi apapun, silahkan. Dalam nasihat ini disampaikan, ish ma syi'ta, silahkan hidup sepanjang yang kamu mau, sesuai dengan kondisi yang kamu mau. Tetapi ketahuilah bahwa kamu pun pasti akan mati. Kamu pasti akan mati. Sepanjang kamu hidup, ujung-ujungnya juga adalah mati. Raja-raja mati, rakyat biasa juga mati. Tidak ada perbedaan antara raja dengan rakyat. Untuk urusan kematian, semuanya pasti akan merasakannya. Kematian itu adalah ibarat gelas yang semua kita pasti akan meminumnya. Orang terkenal, kalangan selebritis, dan bintang-bintang dunia semuanya juga mati. Yang tidak terkenal juga akan mati, sama, tidak ada bedanya satu dengan yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, pada suatu subuh keluar menjumpai para sahabat, lalu menyampaikan kalimat ini. Ada seorang hamba, kata Nabi, yang diberi oleh Allah pilihan antara hidup di dunia untuk waktu yang lama dan diberi kenikmatan fasilitas dunia, atau kembali menjumpai Allah. Kembali menjumpai Allah. Dua pilihan itu. Hidup di dunia dalam waktu yang lama dengan berbagai fasilitas dan kenikmatannya, atau kembali kepada Allah sekarang. Dan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sang hamba memilih untuk kembali kepada Allah. Tiba-tiba Abu Bakar Siddiq menangis. Orang-orang pada bilang, kenapa orang tua ini menangis? Nabi tidak bilang apa-apa, Nabi tidak sebut siapa, hanya seperti itu. Maka sang rawi mengatakan, Abu Bakar sangat tahu bahwa yang dimaksud oleh Nabi dengan sang hamba dalam hadis itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kami tidak tahu, para sahabat tidak tahu bahwa Nabi sudah akan meninggal, dan yang paling mengetahui bahwa sebentar lagi Nabi meninggal adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu dengan hadis riwayat itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Kalau Nabi meninggal, ya tentu selain Nabi juga akan meninggal. Tidak ada perbedaannya, sama. Makanya disampaikan di sini. Silahkan, mau berapa tahun Anda hidup, mau sesuai kondisi apa yang Anda inginkan untuk hidup, silahkan. Tapi ketahuilah, ujung-ujungnya juga adalah kematian. Sebab tidak ada seorang pun yang bisa lari dari yang namanya kematian. Setiap kita pasti akan sampai kepada tingkat itu, sampai kepada
detik itu, sampai kepada kondisi dan keadaan tersebut. Seenak apapun kehidupan kita sekarang ini, sesakit apapun kondisi kita sekarang ini, sesempit apapun, seluas apapun, setenar apapun, setersembunyi apapun, setinggi apapun, serendah apapun, sama semuanya. Ujung-ujungnya juga adalah kematian. Dan tadi beliau sudah jelaskan, sebutkan ayat-ayat yang menceritakan itu. Dalam salah satu ayat Allah katakan bahwa meskipun kamu berada di benteng yang kokoh, walau kuntum fi burujin musyayyadah, meskipun berada pada benteng yang kokoh, sudah merasa bahwa banyak yang lindungi, tidak akan ada yang bisa menghindarkan kita dari kematian. Maka dari itu Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk banyak ingat-ingat kematian. Kata Nabi, dulu saya larang kalian ziarah kubur, sekarang ziarah kubur, perbanyak ziarah kubur. Kenapa? Karena ziarah kubur itu dapat mengingatkan kalian kematian, yang dapat memutus semua angan-angan dan khayalan kita, yang dapat memutus segala kesenangan dan kesakitan kita, yang dapat memutus segala-galanya. Silakan ziarah kubur. Dan Rasulullah SAW menganjurkan kita dalam hadis yang perbanyak, kata Nabi, mengingat urusan ini, urusan kematian yang dapat memutus segala sesuatu, kelezatan dunia. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu sebentar, dan apa yang kita dapatkan itu pasti akan habis. Ini adalah nasihat yang luar biasa yang disampaikan kepada Rasulullah SAW dan juga disampaikan kepada kita untuk hiduplah dengan baik. Hiduplah dengan baik, sebab bagaimanapun kita pasti akan